Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu kemarin kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Hari ini kita diperdengarkan bacaan Injil yang sangat kontras sekali, di mana bait Allah yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, suatu saat akan datang harinya. Segala yang kamu lihat di situ akan diruntuhkan. Minggu lalu kita bicara tentang berdirinya Gereja Basilika pertama dan tertua. Sekarang kita berbicara tentang kehancuran bangunan gereja. Sekarang saya tanya di sini, siapa yang pernah mengalami masa-masa paling sulit dalam hidupnya? Masa-masa terpuruk, sampai kamu melupakan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, sampai mau berpindah keyakinan. Coba tuliskan pengalaman Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tentang masa terpuruk itu, sampai hampir meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, saya punya sebuah cerita. Di sebuah desa, ada seorang kakek bernama Sunyoto yang sangat mencintai gereja stasinya. Ia ikut membangun gedung itu sejak muda, mulai dari mengangkat batu, mencampur semen, membuat lantai, atap, dinding, dan mengecat dindingnya. Setelah selesai, gereja stasi itu menjadi simbol iman dan kebanggaan dari seluruh umat stasi. Orang datang dan pergi. Awalnya gereja itu ramai, tapi lama-kelamaan gereja itu menjadi sepi. Tapi kakek Sunyoto tetap setia bertahan terhadap gerejanya itu. Suatu hari, badai besar melanda desa itu. Angin merobohkan menara gereja, dan sebagian atapnya runtuh. Banyak orang menangis melihatnya. Namun kakek Sunyoto tetap berdiri tenang, sambil memandang reruntuhan itu. Seorang anak muda mendekat dan bertanya, "Kek, apakah kakek sedih melihat gereja yang hampir runtuh itu? Bukankah gereja ini bagian hidup kakek sejak dulu?" Kakek Nyoto pun nanya tersenyum lembut, "Nak, kakek memang ikut membangun gereja ini. Di gereja ini kakek melihat ada anak dibaptis, menerima komuni pertama, menikah, bahkan kakek melihat teman-teman kakek didoakan sebelum diantar ke kuburan. Orang-orang datang dan pergi. Tapi nak, batu-batu ini bisa runtuh, kayu-kayunya bisa lapuk, tapi gereja yang sejati ada di dalam hati kita. Saat kita tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Bangunan gereja ini bisa rubuh setiap saat. Tugas kita sekarang adalah memperbaikinya. Dan yang paling penting, iman kita jangan ikut runtuh." Anak muda itu pun terdiam. Kata-kata sang kakek menguatkan seluruh umat yang mendengarnya. Mereka pun bersama-sama membangun kembali gereja itu. Namun yang lebih penting, mereka membangun kembali hati mereka dalam ketabahan dan iman. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kali ini kita mendengarkan tentang akhir zaman, di mana akan tiba waktunya bait Allah akan diruntuhkan. Akan ada penyesatan, perang, pemberontakan, gempa bumi, penyakit sampar, kelaparan, dan sebagainya. Tapi dalam bacaan Injil ini pun kita dapat belajar banyak hal, yaitu pertama, keindahan dunia dan segala sesuatunya tidaklah kekal. Seperti bait Allah yang megah, namun akhirnya runtuh. Begitu pula hal-hal yang kita banggakan dapat berubah sewaktu-waktu. Para murid terpesona oleh kemegahan bait Allah. Namun Yesus mengingatkan bahwa semua yang tampak mengagumkan dapat runtuh. Pesan ini mengingatkan kita, karir, harta, posisi, dan rencana manusiawi tidaklah abadi dan dapat berubah dalam sekejap.
Apa yang kita banggakan hari ini belum tentu bertahan besok. Yesus tidak ingin kita melekat pada sesuatu yang fana, tetapi Yesus mengingatkan kita untuk berakar pada Allah yang kekal. Kedua, dalam guncangan Tuhan tetap hadir. Yesus mengatakan bahwa akan ada peperangan, bencana, dan kehancuran moral. Namun Yesus berkata, "Janganlah terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu." Tapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Badai hidup datang dalam berbagai bentuk. Sakit, kehilangan, masalah keluarga, ekonomi, atau ketakutan akan masa depan. Begitupun dengan kondisi dunia sekarang. Peperangan, krisis ekonomi, konflik sosial, politisasi politik, dan sebagainya. Banyak orang terbawa arus dan meninggalkan Tuhan. Namun, hanya beberapa orang yang akan bertahan. Di tengah semua itu, Yesus berkata, "Janganlah terkejut. Ketenangan sejati hanya dimiliki mereka yang menambatkan harapan pada Kristus." Ketiga, kesetiaan dalam penderitaan adalah kesaksian. Kesetiaan bukan hanya bertahan, tapi tetap melakukan yang benar. Seperti umat yang bangkit, kembali dan membangun gereja yang rusak. Kita pun dipanggil untuk tetap mengasihi, tetap melayani, dan tetap berharap. Meskipun keadaan tidak berjalan sesuai harapan kita. Yesus bahkan mengatakan bahwa para murid akan dibenci, difitnah, dan dikhianati. Namun justru melalui kesetiaan mereka, kasih Allah menjadi tampak. Kesaksian paling kuat bukan kata-kata, tetapi ketabahan. Tetap jujur ketika semua orang memilih jalan pintas. Tetap mengampuni ketika disakiti. Tetap berdoa meski hati gersang. Tetap berbuat baik meski tidak dihargai. Keempat, janji Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tidak sehelai rambut pun akan hilang. Adalah jaminan bahwa Tuhan menghitung setiap perjuangan kita. Bahkan ketika kita tidak melihat hasilnya, Tuhan menilai ketabahan kita. Tidak sehelai pun rambut akan hilang. Ungkapan ini bukan janji bahwa kita tidak akan menderita. Ini adalah janji bahwa Tuhan memegang hidup kita sedemikian rupa, sehingga tidak ada penderitaan yang sia-sia. Tidak ada air mata yang luput dari perhatiannya. Saudara-saudari terkasih, menjelang akhir tahun liturgi, gereja mengajak kita merenungkan tentang kesetiaan kita dalam masa-masa sulit. Yesus berbicara tentang kehancuran bait Allah, bencana alam, penyesatan rohani, serta penganiayaan yang akan dialami oleh para murid. Namun inti pewartaan bukanlah menakut-nakuti, melainkan meneguhkan. Tuhan memanggil kita untuk tetap bertahan, karena Ia hadir di tengah segala kecemasan dunia. Kesetiaan bukanlah pasrah, tetapi komitmen untuk berjalan bersama Tuhan sampai akhir. Inilah panggilan kita menjelang akhir tahun liturgi. Memperbarui harapan, memurnikan motivasi hidup, tetap teguh di jalan Kristus. Maka, marilah kita tetap setia pada iman kita dan bertahan di tengah badai sampai akhir zaman. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita merenung.